Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Tapi saya ingin beliau memperkenalkan dirinya. Silahkan. Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Silahkan mungkin bisa mengenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Turetia Agusdiawan. Mungkin bisa diulang pelan-pelan. Perkenalkan, nama saya Ibu Turetia Agusdiawan. Baik. Dari nama saya mungkin teman-teman udah tahu ya. Saya berasal dari Bali. Berasal dari Bali? Saya berasal dari Bali. Untuk agama juga pasti sudah tahu dengan nama seperti itu, agama saya apa. Tapi tampilannya seperti ini. Agama sebelumnya maksudnya? Oke. Sebentar. Berarti Bli Putu, nama aslinya adalah Putu? Iputu Agusdiawan. Kalau dalam adat Bali, Putu berarti anak pertama ya? Anak pertama. Tapi dari tampilannya Anda seperti bukan orang Bali nih. Mungkin saya masih tetap orang Bali, cuman tampilannya mungkin udah bukan kayak orang Bali. Baik, berarti orang Bali itu tidak harus dari tampilan ya? Harus dari tampilan. Bali tetaplah Bali. Bali tetaplah Bali. Menarik sekali untuk kita perbincangkan atau kita diskusikan pada malam hari ini. Dari namanya Bli Putu, mungkin boleh diberitahu kapankah Bli Putu menerima hidayah atau bersyahadat memasuki agama Islam ini? Untuk ceritanya ini, saya langsung masuk ke waktu syahadat atau pertama kali saya terketuk hatinya mempelajari Islam. Oke, bersyahadatnya kapan? Untuk bersyahadat tuh saya tahun 2019, untuk tanggalnya mungkin lupa ya? Udah lupa. Berarti sudah 1 tahun yang lalu. 1 tahun setengah. 1,5 tahun yang lalu, kemudian sekarang sudah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik. Tapi saya ingin bertanya, jauh sebelum mengenal agama Islam, sebelum Anda mempelajari Islam dan sebelum Anda meyakini Islam adalah agama yang bisa Anda anut, bagaimana pandangan Anda sebagai seorang yang bukan beragama Islam terhadap agama Islam itu sendiri? Mungkin saya ceritanya mungkin langsung ya. Saya kan ya mungkin udah tahu asal saya dari mana. Udah kejadian dulu kan tahun 2004 itu bagaimana. Sedangkan saya sebagai Islam kepada Islam itu gimana dulu tuh benci banget sama Islam. Benci terhadap Islam? Benci banget sama Islam. Karena apa? Saya lihat orang jenggot itu alah, ngapain sih jenggotan, alah ngapain sih gini, ngapain sih gitu kan dulu. Pertama itu dari sana karena ya mungkin trauma mungkin ya gara-gara ada kejadian 2004 itu mungkin ya. Bisa kita lebih spesifik kejadian 2004 itu apa? Bom Bali. Bom Bali yang kedua ya? Bom Bali. Waktu itu usia berapa? Saya 2004 itu masih TK kalau nggak salah. Masih belum TK kalau pas itu. Tapi sudah tahu tentang bom Bali? Sudah tahu tentang bom Bali itu dari, kan kalau nggak salah malam itu kejadiannya, malam itu sampai di rumah itu kedengeran suaranya itu. Rumah di mana, Bli? Saya rumah di Denpasar Utara. Berarti sekarang saya panggilnya Bli ya, di Denpasar Utara. Denpasar. Terdengar suara dentuman bom tersebut. Iya, dentuman bom tersebut. Kemudian seorang putu, ketika itu usianya mungkin belum TK. Belum. Lalu apa yang didapat dari berita tentang kejadian itu? Kemudian kenapa bisa membenci Islam atau orang-orang Islam atau orang-orang yang lebih spesifik orang berjenggot saat itu? Perspektif dari lingkungan mungkin. Perspektif dari lingkungan. Lingkungan menciptakan perspektif. Ya. Apa yang terjadi saat itu? Karena saya dapat berita itu pertama dari pelakunya itu sendiri, kelihatan di TV itu pakai jenggot. Nah, dari masyarakat mungkin langsung mencap orang yang jenggot ini kayak gini, orang yang Islam ini kayak gini. Jadi saya keterima gitu aja, oh Islam itu seperti ini, orang jenggotan itu kayak gini. Jadi Islam adalah perusak, Islam adalah penjahat, pembom dulu. Apalagi yang berjenggot. Apalagi dengan kata Allahu Akbar pas itu. Benci banget. Tauhid pas itu, wah langsung saya. Benci banget. Kemudian berjalan sampai dewasa pun kan pasti kita bersosialisasi, bermasyarakat dengan agama-agama lain, termasuk juga dengan agama Islam. Apakah masih dibawa itu doktrin bahwasannya? Apakah ada yang mendoktrin atau hanya karena tercipta dengan lingkungan saja? Karena lingkungan. Karena lingkungan saja. Dan sampai dewasa? Sampai dewasa. Nah, sampai dewasa itu saya tidak langsung terketuk, langsung suka dengan Islam itu tidak. Masih tetap benci? Masih tetap benci. Cuman saya itu mungkin apa ya namanya itu? Saya ini lahir nih sebagai agama ini misal. Jadi saya tuh nggak langsung bisa menerima, saya tuh ingin melihat bagaimana sih agama saya di perspektif dari agama lain.
saya kepikiran, soalnya saya nggak mau nih agama saya ini dianggap kayak agama Islam, teroris seperti itu. Baik, berarti di usia berapa Anda kemudian berpikir apa pandangan orang lain terhadap agama Anda dan Anda terdorong karena tidak ingin dianggap seperti orang menilai agama Islam saat itu? Itu waktu saya kelas SMA. SMA, usia sekitar 17-18. Sebelum itu mungkin sekitar 17. Lalu Anda bertanya-tanya kepada kawan-kawan atau bertanya-tanya atau googling atau bagaimana tentang agama Anda saat itu? Mungkin itu lebih bertanya ke teman-teman, mungkin lihat perspektifnya teman-teman, soalnya yang bukan agama Anda. Yang bukan agama saya. Baik. Soalnya pas itu saya juga punya teman dari agama lain, itu satu orang. Saya minta pendapatnya dia, gimana sih gini. Dan pas itu saya juga dapat pertentangan dari batin saya sendiri. Oh, agama saya kok kayak gini ya? Kok mengajarkan kayak gini ya? Gitu. Nah, pertama dari sana. Lalu setelah itu saya sempat belajar ke salah satu agama yang teman saya yang sempat bertanya ini, Anda sempat mempelajari agamanya dia juga. Sempat pelajari agamanya juga. Intensif pas itu, sampai saya mungkin ya pergi ke tempat ibadahnya juga. Tempat ibadahnya, terus hari-hari buat ibadahnya seperti itu, saya intensif ke sana. Baik. Lalu dari sana itu, nah saya juga kalau kita mempelajari suatu agama, kita juga harus pelajari kitabnya dong. Kitab sucinya seperti itu. Nah, pertentangan saya pertama itu di Bali itu kitabnya. Di kitabnya. Iya. Gitu. Kemudian Anda mencari kitab di agama lain. Untuk membandingkan. Nah, untuk membandingkannya itu sendiri, saya sempat baca-baca, sempat menanyakan, mungkin kalau di Islam ini mungkin namanya tafsirannya, mungkin artinya apa gitu. Iya. Nah, pas itu saya tanya ke temannya saya, bro, ini apa sih artinya kok gini. Nah, saya lupa sih ayatnya itu, mungkin udah lama banget soalnya itu. Sebentar, kita mundur kembali lagi. Bahwasannya Anda pernah bertanya tentang agama lain juga. Berarti Anda mempelajari kitab lain tersebut. Kitab kemudian tersebut. Anda mempelajari kitabnya agama Islam juga. Waktu itu belum bertemu Islam. Belum bertemu Islam. Jadi menanyakan maksud dari ayat dari kitabnya kawan tersebut. Agama tersebut. Lalu setelah itu saya tanya, ini kata-katanya gini, loh itu ayat berapa? Ayat gini. Loh, bentar gitu. Terus pas itu nggak ketemu nih jawabannya, soalnya kita ngomongnya lewat telepon. Pas itu lah BBM, saya ingat pas zaman SMA itu BBM. BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger. Kita ketemu, terus ditemuin nih dua kitab ini ditemuin. Kok isinya beda? Katanya beda. Itu. Oh, ini revisian gitu, mungkin revisian lah namanya itu. Punya saya ini versi lama, punya dia versi baru. Oke. Kemudian apa yang Anda dapatkan? Nah, pertama itu ya udah saya nerima aja kan, mungkin pasti saya nerima. Oh, mungkin biar lebih baik, mungkin pengembangannya biar lebih baik. Jadi mungkin ada revisian, saya mikirnya seperti itu. Terus tapi lama-lama itu saya juga mikir, namanya kitab kok bisa berubah. Menarik. Tapi yang menarik buat saya adalah di usia yang masih muda, kenapa Anda tertarik dengan agama? Sedangkan kawan-kawan yang lain mungkin lebih tertarik mempelajari politik, mempelajari tentang fashion, tentang teknologi. Apa agama di mata Anda? Menurut saya ini agama ini penting banget ya. Penting banget. Karena apa? Sebelum kita mengenal adanya hukum, aturan, manusia zaman dulu itu udah mengenal agama. Nah, dan sebagian manusia, mungkin bukan sebagian besar sih, semua orang itu mikir di agama itu ada tuntunannya. Sebelum ada hukum itu, di agama itu sudah menuntun kita harus hidup kayak gini, kita harus kayak gini. Jadi Anda berpikir bahwasanya sebelum adanya teknologi, sebelumnya ada hukum yang dibuat oleh manusia ini, agama sudah ada terlebih dahulu. Dan itu penting buat kita untuk kita pelajari. Tapi aneh untuk anak seusia Anda saat itu cenderung kepada agama gitu. Kalau dibilang aneh, mungkin saya udah terbiasa banget dibilang aneh. Anda mempelajari apa di kampus? Kalau di kampus, saya jurusannya keperawatan. Keperawatan? Iya, keperawatan. Nah, itulah jalan hidayah ya. Baik, perjalanan Anda kemudian membandingkan agama-agama, mencari kebenaran itu. Lalu bagaimana ceritanya bisa kemudian mempelajari agama yang Anda benci?
Ya dulu pas SMA kelas 3 kalau tidak salah. SMA kelas 3. Ya biasa kita berangkat pagi-pagi kan, ganti baju, lihat TV, acaranya apa kita nggak tahu, bodo amat. Yang penting ada bunyi kita jadi enak kan gitu. Pas itu Trans 7 atau Trans TV? Maaf saya nyebutin gini. Oke, nggak apa-apa, silakan. Salah satu stasiun TV, Nah, kemudian satu stasiun TV itu menyiarkan salah satu acara yang berisi itu mungkin kayak pembahasan tentang Islam. oke. Entah itu hadis, entah itu isinya Al-Quran, entah itu tentang mungkin dulu lebih ngena itu pas kiamat, mungkin ya paling inget itu. Jadi pembahasannya tentang kiamat saat Ya itu. tentang kiamat pas itu, tapi saya ngenaknya itu pas bukan dari sana, bukan dari tentang kiamatnya, Tapi tentang hal sepele, tentang hadis. hadis. Bagaimana coba pandangan Anda saat itu? Tanggapan Anda tentang hadis? Mungkin pas itu cuma nganggapnya kok nggak ada logikanya, maksudnya nggak masuk logika gitu loh. Misalnya nih kasarannya gini, kita tuh disunahkan itu misalnya kalau misalnya minuman nih kemasukan lalat, itu lalatnya dicelupin dulu baru dibuang. Iya. Nah dulu itu SMA tuh nggak mikir kayak gitu. Oh Islam tuh gini ya gitu, dulu masih mikir kayak gitu. Jadi Anda mempertanyakan kenapa Islam malah menyuruh ketika ada minuman masuk ke ada lalat masuk ke dalam minuman, disuruh masukkan dulu seluruhnya, kemudian baru dibuang. Justru itu membuat Anda malah itu paling ingat sampai sekarang. Itu membuat Anda malah menggali informasinya. Menggali informasi, tapi sebelumnya pas itu masih mikir bodo amat mungkin. Oke. Itu pas SMA kelas 3, nggak lama setelah itu saya ke Malang, kuliah di Malang. Di sana alhamdulillah saya ketemu teman muslim, ya namanya di Jawa kan ya. Iya. Pasti muslim semua, mayoritas di sana muslim. Saya belajar kesehatan ini mungkin masuk logika juga ya. Kita belajar kesehatan masuk ke logika. Alhamdulillah dosen saya juga mungkin bukan sedikit sih, sangat tentang Islam, sangat paham tentang Islam, sedikit paham tentang Islam. Dia tuh selalu menyangkut pautkan gimana logikanya kesehatan dengan literasi yang ada di Al-Quran ataupun As-Sunnah. Baik. Dan itu merasuk ke diri Anda. Jadi Anda kemudian mempelajari lebih intens lagi. Waktu itu saya masih haus hadis. Haus sunnah pas itu. Masya Allah. Lalu apalagi yang membuat Anda terdorong untuk meyakini bahwasanya this is it, this is the faith, this is the truth? Mungkin nggak bisa langsung spontan kayak gitu ya. Saya pertama itu masih gini, waktu ke masjid pertama kali, saya ceritakan dulu, flashback dulu waktu saya di Malang. Saya ke masjid pertama kali itu bukan niatnya belajar sholat, bukan. Saya diajak teman-teman itu pertama nyari takjil di bulan Ramadan. Seru ya. Ikut puasa juga. Terus di kesehatan, manfaatnya puasa ada dong pasti. Ada paksaan nggak saat itu sebentar? Kan mereka tahu bahwasanya Anda bukanlah seorang muslim. Mungkin ngajak, mungkin ya, bukan paksaan, ngajak, terus saya mau. Diajaknya tapi bukan berarti diajak beribadah. Ngajaknya ayo cari takjil. Berarti akhlak itu penting ya. Saat itu Anda bisa melihat perbedaan akhlak orang yang dibilang bomber dengan akhlak teman-teman Anda waktu Anda berkuliah. Di sana saya baru tahu. Bagaimana akhlak seorang Islam ketika Anda masih belum sebagai seorang Muslim? Saya pertama mikir, mungkin mereka kayak gini nih mungkin bukan orang yang taati Islam, mungkin bukan orang fanatik Islam. Yang bomber tadi? Bukan, yang teman saya ini. Oh, justru kawan-kawan Anda anggap bukan orang yang fanatik? Oke. Meskipun mereka Islam, ya mungkin di agama saya mungkin ada juga orang kayak gitu, mungkin nggak terlalu taat sama Islam, jadi ya udah fine aja kita temenan pas itu. Oke. Tapi dari pelan-pelan saya di sana baru. Jadi 2019 Anda kemudian bersyahadat. 2019 saya bersyahadat. Apa yang mendorong Anda untuk bersyahadat? This is it, the moment. Mungkin pas itu saya udah kenal YouTube gitu mungkin ya. Oke. Mungkin kalau saya bisa ketemu beliau mungkin ini. Siapa nih kalau boleh tahu? Zakir Naik. Oke, Masya Allah. Semoga mudah-mudahan nanti dari video kita kali ini, podcast kita kali ini, beliau bisa mendengar dan memberikan kesempatan. Selain itu mungkin? Mungkin pas itu yang paling getol di
dibahas di mana-mana itu Ustadz Abdul Somad mungkin pas itu. Saat itu. Tapi yang Oke. paling keras pas itu Ustadz Zakir Naik. Ustadz Zakir Naik yang paling mengena Yang paling mengena. secara logika dan Secara logika. masuk akal semuanya. Baik, kemudian Anda masuk ke dalam agama ini. Pastinya, atau mungkin saya boleh bertanya, lalu apa tantangannya menjadi seorang muslim saat itu bagi Anda? Kalau dari tantangannya ini dari semua arah sih tantangannya. Kadang dari teman sendiri yang muslim pun bisa jadi tantangan. Apakah saat itu keluarga mengetahui Anda bersyahadat? Keluarga mengetahuinya itu pada tahun 2020. Baru. Baru saya berani jujur sama Tuhan. Baik, dan ini pasti berat. Lalu apa tanggapan mereka? Mungkin karena saya jauh mungkin ya. Keluarga itu mikirnya mungkin cuma omongan belakang. Balik Bali mungkin ya balik lagi lah ke agama awal. Cuma mungkin dia stres mikirin skripsi mungkin sampai ya gini gitu kan, ngomongannya ngawur gitu kan. Anda sudah lulus? Alhamdulillah sekarang sudah. Tapi pas syahadat itu saya masih ingat saya masih skripsi. Kemudian tentang keluarga ini, apakah Anda berusaha untuk memahamkan kepada mereka bahwasannya ini adalah pilihan Anda dan tidak akan ada yang berubah dari seorang putu terhadap orang tuanya? Selalu. Setiap nelpon waktu masih di perantauan itu saya nelpon. Sampai saya ngirim nih kata-kata di YouTube gitu, cerita tentang mualaf itu saya kirim ke ibu. Saya kirim ke ibu cerita mualaf dari Amerika mungkin pas itu saya lupa namanya siapa. Dari Jerman. Nah itu terus saya bikin, Bu, itu sayang sama ibu. Terus Anda sayang sama ibu Anda? Saya sayang sama ibu. Bukan sama ibu aja sih, sama bapak, adik, keluarga semua. Semuanya masih lengkap keluarga. Masih lengkap. Anda cinta kepada mereka? Banget. Anda masih bersama mereka? Untuk sekarang mungkin saya lebih baik menenangkan diri dulu. Pisah dulu. Tapi bukan berarti Anda tidak cinta mereka. Bukan berarti saya tidak cinta mereka. Bukan berarti saya benci sama mereka. Bukan berarti seperti itu. Tapi karena saya ingin meyakinkan kepada mereka ini pilihan saya. Ini pilihan saya. Bagaimanapun tanggapan mereka, saya tetap sama pendapat saya, sama keyakinan saya. Terus juga biar saya juga pengen buat ini pilihan anak saya. Kalau emang dia sampai segininya, waktu ini emang udah benar-benar niatnya dia. Apakah Anda tidak khawatir justru mereka akan semakin membenci agama ini dengan masuknya Anda kepada Islam dan membuat Anda berani menentang menurut mereka? Saya di sini jadi tantangan saya mungkin ya. Bagaimana saya menampakkan kepada mereka gimana sih Islamnya itu. Tapi Anda masih berhubungan dengan mereka? Masih tetap berhubungan. Masih. Lalu apakah mereka merasakan manfaat atau perubahan yang lebih baik dari diri Anda? Ada testimoni nggak dari mereka secara akhlak? Mungkin waktu pas Bapak marah-marah ya kemarin ya. Iya. Bapak sempat marah-marah sama saya di rumah. Dia tuh sempat ngomong ya pakai bahasa Bali lah, mungkin saya translate kayak gini. Kamu ini pulang ke Bali ini bukan berubah jadi lebih baik gitu katanya. Berubah gimana Pak? Putu kan pulang ini niatnya buat merawat bapak, ibu, adik, nenek juga di rumah sakit di kampung. Kan niatnya Putu baik gitu. Terus juga Putu juga udah berubah, Bapak udah lihat itu kayak gimana gitu. Terus Bapak mungkin keceplosan. Itu udah kamu baik itu karena Islam gitu katanya. Terus saya dalam hati itu, mungkin Bapak udah mengakui sampai keceplosan kayak gini gitu saya mikirnya. Baik, mudah-mudahan mereka nanti bisa melihat video kita ini dan apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat keluarga mungkin ya, Pak, Bu, Dek, ya paman, bibi semuanya itu bukan yang mau durhaka sama Bapak Ibu sama keluarga, bukan. Ya, ini pilihannya Putu. Itu bukan anak kecil lagi. Itu juga nggak langsung semerta-merta pindah kayak gini, bukan karena pikiran bodoh atau pikiran depresi, pikiran apa ajakan teman, bukan. Ini emang dari keyakinannya Putu. Semisal nanti Bapak Ibu tetap nggak mau nerima Putu, nggak mau anggap Putu anak lah atau apa nanti,
Putu tetap kok nganggap bapak ibu, anak apa orang tuanya Putu tetap, adik juga tetap tak anggap. Ini tidaknya Putu, nggak ada yang maksa, nggak ada yang Apakah Anda masih mau merawat orang tua Anda? pasti. Jikapun mereka minta tolong atau apa, pasti saya datang. Cuman dengan satu syarat, jikapun mereka nanti tetap nggak bisa menerima, jangan halangi saya untuk melakukan apapun, misalnya untuk sholat atau ibadah, karena itu dosa banget di Islam, dan saya nggak mau orang tua saya menerima dosa kayak gitu. Tapi saya pengen, mungkin saya ini bukan siapa-siapa ya, saya cuma bisa berdoa. Yang bisa membolak-balikkan aku itu cuma Allah. Saya pengen bapak ibu tuh dapat hidayah Allah gitu, biar mereka tahu apa yang saya rasain tuh gimana sih tenangnya gitu, bukan cuma sekedar kesenangan semata. Soalnya mereka mikir, orang tua tuh mikir, lah ini cuma kesenanganmu sendiri, yang menderitanya nanti orang tua gitu loh. Dia coba dirasakan gimana sih tenangnya Islam itu, nggak cuma dari pendapatnya orang. Saya pelajarilah agama ini. Hmm. Lalu Anda sekarang ada di mana? Tuh sekarang mungkin saya pengen bukan menyendiri sih ya, bukan menjauh juga sih, Menenangkan diri dulu. menenangkan diri. Semoga Allah mudahkan segala urusan Anda. Jadi Anda berharap dan doakan kebaikan untuk mereka semua. Dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, taufik, inayahnya, sehingga kita tetap nanti diwafatkan dalam keadaan yang beriman, bertauhid, dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Beli Putu. Semoga pertemuan kita, percakapan malam ini memberikan banyak hal positif kepada kawan-kawan di luar sana. Apakah Anda akan menyerah untuk menjadi seorang Muslim? Justru ini jadi tantangan buat saya. Apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Mungkin jika saya dibuat seperti ini, saya anggap ini ujian mungkin bagi saya. Saya nggak pernah anggap tuh, Allah kok kayak gini. Tidak ya. Allah Maha Penyayang. Justru Allah menyayangi Anda.